Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Priyanti, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah UHAMKA Jakarta, program studi pendidikan dasar kelas B3. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi materi tentang mengetahui minat dan bakat anak melalui pemahaman gaya belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsanah El Kuluku, MPD. Sebagai pendidik, kita perlu mendampingi dan membantu dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki peserta didik. Selain guru, orang tua juga perlu memperhatikan level perkembangan anak dan mengetahui pendidikan yang tepat untuk anak. Jadi di sini ada kerjasama antara orang tua di rumah dan guru di sekolah dalam mengarahkan perkembangan anak. Sebelum mengarahkan dan mengembangkan minat dan bakat, marilah kita ketahui arti dari dua kata tersebut, yaitu minat dan bakat. Minat adalah sesuatu yang terkait dengan ketertarikan yang berupa objek maupun aktivitas tertentu. Jadi, minat itu adalah jika siswa melihat atau anak melihat apa yang dikerjakan temannya, dia akan mulai tertarik, lalu apabila dilanjutkan atau sering dilakukan, maka anak tersebut akan menjadi suka. Itu disebut dengan minat. Sedangkan bakat sudah ada pada diri semua orang. Bakat tiap orang bisa berbeda-beda. Misalnya ada anak yang berbakat pada olahraga renang. Jika bergabung dengan klub renang, biasanya anak tersebut akan lebih cepat menguasai dibanding anak lain. Bakat di sini adalah sudah ada pada diri seseorang, dan jika dilatih secara terus-menerus, dia akan lebih menguasai dibanding dengan anak lain yang juga berlatih dengan frekuensi yang sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat dan bakat, antara lain motivasi individu, potensi dari lahir, nilai hidup, dan tingkat kematangan. Selain itu, ada juga cara lain untuk mengetahui dan mengembangkan minat dan bakat, yaitu dengan mengetahui gaya belajar anak. Gaya belajar pada anak terdiri dari 3 model, yaitu visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Mari kita lanjutkan dengan membahas satu persatu dari gaya belajar tersebut. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan mengingat dari apa yang dilihat. Gaya belajar ini lebih suka dengan cara membaca teks daripada dibacakan. Lebih memahami informasi secara tulis dan suka menuangkan ide dengan menggambarnya di kertas. Pembahasan selanjutnya yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori yaitu gaya belajar dengan tipe lebih suka mendengar. Kelebihannya lebih mudah mengingat sesuatu dari yang didengar daripada apa yang dilihat. Senang mendengarkan, jadi anak ini lebih senang mendengarkan, pandai menirukan nada atau irama, dapat menjadi pembicara yang fasih dan mudah mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Ya, selanjutnya gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini lebih fokus belajar sambil melakukan sesuatu. Karakteristiknya adalah menyenangi belajar dengan praktek, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, serta saat berkomunikasi banyak menggunakan bahasa isyarat tubuh. Peran orang tua dalam menemukan minat dan bakat. Orang tua memiliki 3 peran penting dalam menemukan minat dan bakat anak, yaitu dengan cara mengobservasi, lalu mendampingi, dan 3 mengarahkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi minat pada anak adalah perhatian dari orang tua terhadap kegiatan anak tersebut, baik di sekolah maupun di rumah. Apabila perhatian yang diberikan rendah, maka minat anak pun akan menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya. Bisa jadi orang tua yang memberikan perhatian penuh pada anaknya, maka minat anaknya pun akan menjadi tinggi.
Jadi semua itu bukan tergantung pada lembaga sekolah. Orang tua pun harus turut memberikan dukungan terhadap anak tersebut. Demikian video materi ini dibuat, semoga bisa menjadi referensi bagi orang tua maupun pendidik di sekolah dalam menemukan minat dan bakat peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.